Oke, balik lagi sama gue. Kali ini gue lagi berada di salah satu pool taksi Bluebird di daerah Hek Kramat Jati, Jakarta Timur. Nah, kali ini gue denger-denger sih Doi punya stok Vios X Taxi yang dimodif nggak biasa. Penasaran? Yuk, sama gue juga. Langsung kita lihat ya. Nah, kayaknya ini nih mobilnya nih. Ini kalau yang gue lihat, gue ngeliat 3 Vios X Taxi. Yang pertama dari sini kayaknya ini yang paling standar. Peleknya masih pelek kaleng. Terus yang bagian situ kelas middle-nya deh, kayaknya pertengahan. Udah sedikit di-upgrade dengan ganti pelek. Dan yang menarik perhatian gue, ini nih, yang Vios bagian tengah. Ini Vios, Altis apa Camry sih? Penasaran? Yuk nanti kita tanya pihak Bluebird-nya. Nah, ini yang paling menarik perhatian gue nih. Coba gue mau kepoin. Nope. Ada orangnya. Selamat siang, Bang. Ya. Halo, Om. Iya. Om, sebelum kita bahas videonya lebih lanjut, kenalan dulu dong, Om. Sebentar. Ya, boleh. Om siapa dan sebagai apa di Bluebird? Agak sini, Om. Ya, boleh, boleh. Sip. Ya. Saya dengan Baim. Baim. Kebetulan saya bagian penanggung jawab penjualan di Bluebird Kramat Jati. Oke. Berarti bisa dibilang marketing ya, Om ya? Betul, betul. Oke, marketing. Nah, ngumpul ketemu sama marketingnya, Ya. langsung kita kepoin nih. Om, Boleh. di pool Bluebird Kramat Jati ini punya berapa paketan modifikasi X Taxi sih, Om? Ya, jadi kalau secara umum sih kita dibagi di 3 paketan. 3 paketan. Yang pertama itu paket yang standar. Jadi Yang ini, Om ya? Ya, betul. Kondisinya belum ada upgrade. Hanya paling sudah plat hitam sama kondisi yang lainnya masih standar. Iya. Kemudian yang kedua yang kita model-model yang tipe-tipe G lah. Oh, ini. Jadi hanya ada penambahan di velg, mungkin terus kaca film. Oke. Kemudian ada grill chrome juga ini. Oh. Sama mungkin audio di dalam lah gitu. Berarti ini yang middle-nya ya, Om ya? Ya, sama power window. Ala tipe G. Betul, betul. Oke, upgradean pelek, grill, power window. Power window, betul. Nah, terus Om, ini nih Om. Ini Ya. Vios apa Altis apa Camry sih, Om? Ya ini memang kita paketan yang paling bagus lah ya. Jadi kita memang modifikasi facelift Thailand nih bagian depannya. Ini yang di sini cukup banyak yang minat gitu. Sehingga kita memang sengaja kita bikin ini. Biasanya kita setiap kali baru bikin udah langsung ada yang pembeli gitu. Ini kita paketan yang paling tinggi lah istilahnya gitu. Berarti kastanya yang paling tinggi nih, Om. Betul, betul Bang. Nah, kalau ini full nih biasanya. Jadi sudah bodi depannya kita udah ganti semua satu set ya. Ini semua baru dan impor nih. Oh. Semua baru impor. Jadi lampu, headlampnya, kemudian bumper sama fog lampnya semua baru. Import dari Thailand. Dari Thailand. Ya, betul. Berarti versi Thailand ya bisa Betul, dibilang ya. versi Thailand lah Oke. gitu. Ini juga sama 2014. 2014 sama. Nah, tuh pemirsa tuh. Buat kalian yang penasaran, nih harga-harganya sebutin. Nah, terakhir, mana yang paling laku, Om, sampai sekarang? Ya, kebetulan sekarang ini kita lagi banyak sekali pesanan yang facelift. Yang facelift sampai ini. akhirnya kita harus beberapa yang inden ya. Jadi memang ini cukup favorit di kami. Termasuk juga yang tipe-tipe standar juga kita cukup favorit juga. Mereka biasanya untuk dibawa ke daerah. Oh, kalau ini peminatnya di daerah ya? Iya, betul. Daerah-daerah itu biasanya ambilnya unitnya yang standar. Tapi ini warna bisa request kan, Om? Bisa request. Oke, nah tuh. Tadi Pak Baim udah bilang, saat ini yang paling laku justru yang ini. Yang facelift sama yang full standar. Karena biasa dibawa ke daerah ya, Pak ya? Ya, betul. Karena saya tertarik sama yang ini, nanti izin saya review ya, Pak? Boleh, Yang ini. silakan. Saya, apa sih bebannya? Saya pengen tahu nih, Pak. Silakan. Oke. Tadi kan gue udah minta izin nih buat nge-review mobilnya. Kalau kita lihat dari bagian depannya, kayak yang tadi gue bilang, mirip-mirip Altis atau Camry 2010-2014 kan masih mirip. Dari depan kalau nanti lo lihat perbedaannya sama Vios G yang di Indo, dia dari headlamp lebih besar, lebih turun ke bawah.
dan lebih meruncing di sini. Kelihatan beda banget nih pokoknya sama Vios yang biasa. Terus kalau bumper depan dia punya tarikan-tarikan garis grill. Kalau dilihat sih nyambung, hampir nyambung ke bumper. Jadi kayak huruf X ya. Ini kesannya bener-bener maskulin banget, mewah banget, hampir menghilangkan kesan Viosnya gitu. Tapi andaikan ini chrome, ini akan lebih mewah lagi sih jatuhnya. Bener-bener mewah banget. Terus juga ini juga mungkin bisa di aksen-aksen chrome. Nah, bagian bawah juga ini kalau chrome asli sih mirip Camry nih. Nih bagian bawah ini chrome. Karena mungkin ini update-nya ke Vios E, lampunya masih halogen. Kata pihak kantornya sih ada paketan proyektor, cuman tentunya pasti beda harga kayaknya. Ini juga ada lampu seinnya ada tambahan di sini, dan ada fog lamp sini. Oke, lanjut ke bagian samping. Oh iya, karena dia pakai part asli import dari Thailand, di sini ada tulisan Viosnya di pinggirnya. Kalau yang G asli sini kan nggak ada. Ke bagian samping, nah sayang banget nih. Ini yang paling sering di komen sama pemakai Vios Limo, kenapa masih ada sen fender? Akan lebih elok mungkin ini dihilangkan kali ya, dan diganti di sini, atau mungkin nggak usah ada juga nggak apa-apa karena udah ada di headlamp. Tapi nggak apa-apa sih, itu masalah kecil. Nah, langsung ngelihat ke kaki-kaki aja deh dulu. Buat kaki-kaki, tadinya gue kira pelek ini tuh orinya Vios terbaru Gen 4, nggak taunya bukan sob. Ini peleknya Honda Jazz terbaru, cuman dopnya aja yang Toyota gitu. Tapi overall serasi sih mobilnya. Two-tone-nya dia hitam sama chrome-nya dengan bodi hitam, kesan mewahnya makin terlihat. Untuk profilnya, karena dia ring 16, bannya sedikit agak ceper. Profil bannya ini ukuran 195/50 ring 16. Jadi looknya agak narik sedikit, dan jaraknya sih masih agak jauh. Aman lah kalau buat daily. Ini yang juga jarang ditemuin di upgrade Vios. Dia udah pakai talang air, punya all new Vios, cuman yang slim. Jadi bentuknya benar-benar diperhatikan dan kejar kesan mewahnya juga. Ngelihat bagian belakangnya, sepertinya sama untuk paketan rubah ke Vios G kayak di sebelah. Ada tulisan Vios dan ada tulisan G di sini, emblem G. Tapi sayang banget sob. Ini harusnya kalau dia G, ini list bagasinya harusnya chrome dan lebih bagus kalau kelihatannya chrome. Tapi ada kamera belakang yang terhubung sama head unit di dalam. Terus kalau lihat dari belakang sih sama aja ya kayak rubah Vios G belakang. Sebelahnya nothing spesial sih. Lanjut yuk ke bagian interior, siapa tahu ada yang lebih spesial. Oke, sekarang gue udah ada di interiornya Vios Ekstraksi upgrade ke G versi Thailand. Yang pertama, pas gue buka pintu, gue kaget sih. Biasanya kan yang Vios itu, yang Ekstraksi, warna interiornya hitam. Ini dashboard, door trim, sampai bawah-bawah sini, panel-panel persneling ini dicat warna beige ala-ala Vios G-nya. Kata orang Bluebird-nya, ini dengan cat khusus. Jadi keren sih, jadi kayak Vios G beneran. Tadi gue buka pintu, udah nggak pakai kunci-kunci lagi. Dia kuncinya sudah keyless. Jadi kuncinya aslinya kan ini kuncinya. Sekarang udah keyless. Begitu gue masuk langsung kebuka deh. Terus ada nanti bisa dilihat ya, ada engine start stopnya. Ya persis lah kayak Vios G aslinya. Jok depan dan belakangnya sudah di retrim menggunakan bahan menurut tadi yang bikinnya sih ini bahannya Zeus. Perpaduan coklat dan hitamnya ketemu dengan warna beige di interior itu kece. Sama seperti jok depan, jok belakangnya juga udah di retrim sewarna depan. Aksennya tetap coklat ketemu hitam. Tarikan-tarikan jahitannya sih gue tahu nih, ini pasti kejar kesan mewahnya. Untuk legroomnya juga Vios Gen 3 ini terbilang cukup lega ya. Nah, bukan cuman joknya, setirnya juga ini udah dibalut. Walaupun dia Vios Limo, cuman sudah SRS airbag. Perpaduan balutannya sewarna jok, coklat dan hitam. Tapi sayang banget sih, detail-detail setirnya nih sudah mulai, ya karena zaman dan sering banget dipegang, sudah mulai pudar ya. Lebih bagus kayaknya dicat lagi nih hitam, lebih kece.
Lanjut ke audionya. Aslinya tuh dia nggak ada audio karena udah ada radio untuk taksi dan diganti dengan ini head unit double din Android 10 inci. Untuk speaker-speakernya, walaupun di ini versi facelift termahal, masih bawaan mobil di pintu ke depan, di bawah kanan kiri, dan di belakang di pintu. Ini buat yang penasaran, kilometer berapa sih mobil Vios Lima ini dijual? Untuk unit yang gue dudukin, kilometernya 236.500 km. Masih di soal interior, ada upgrade lagi yaitu power window. Kalau aslinya kan Vios 5 masih window of power alias power ankle. Sekarang sudah diganti dengan power window aftermarket ya, bukan ori Vios G. Terus nih ada sisa-sisa kenangan taksinya nih. Ini nih tempat engkolannya ditutup sama karet kenop gitu, jadi biar nggak kelihatan. Lebih elok sih ditutup, benar-benar tutup dihilangkan ya. Cuman kembali lagi ke produsennya. Buat spionnya, gua kira sih udah elektrik, ternyata masih manual di sini. Tuh. Untuk mesinnya tidak ada yang di-upgrade lebih, hanya di salon aja dibersih-bersihkan, bagian-bagian dalamnya cukup resik dan ya nggak kelihatan bekas mobil capek. Ini sih kalau berandai-andai aja ya. Kalau gue ngebeli mobil ini, Vios Limo Ekstraksi upgrade S-Thailand, langkah pertama yang gue langsung lakuin yaitu cari grill chrome. Di sini grill ini bakal gue ganti chrome. Terus gue juga bakal kasih aksen chrome di bumper ini, ngejar kesan mewahnya dia aja, karena dia udah punya tampang mirip Altis atau Camry. Selesai itu, gue bakal pastinya ngilangin ini, sand fender ini. Ini ganggu banget sih di mata gue, mungkin kalian juga begitu kali ya. Dan gue bakal ganti spion ini dengan yang punya Vios G orisinalnya. Dia kan ada lampu sen, dia sudah elektrik, dan dia auto retract. Terakhir, gue main kaki-kaki. Sebenarnya pelek ini juga udah terbilang bagus, tapi kalau gue bakal kasih pelek ring 17 dengan lebar, sedikit lebar, mungkin 7,5 belang ya, 7,5 atau 8, 9. Profilnya 17, bannya ya profil-profil 40-45 lah. Pastinya per gue potong jadi 2 jari atau 1 jari rapat. Tapi balik lagi, semua sesuaikan dengan selera dan aktivitas mobilitas kalian. Kalau kalian daily ya begini sih rekomen, nggak takut nyangkut atau apa. Ya, gimana Bang? Nah, Pak, sebelumnya saya makasih banyak nih Pak, ya, udah diizinin nge-review mobil Vios ganteng nih Pak. Siap. Nah ini di ke-9 nih Pak. Ini kan ada 3 paket tadi ya. Betul, betul. Dimulai yang standar tadi mulai berapa Pak? Jadi yang standar tahun 2014 itu kita jual dengan harga 72,5. Ya. Kemudian yang tipe-tipe G ini sama tahun 2014 itu di harga 80 sampai 85 lah. Tergantung nanti plus minus aksesorisnya. Oke. Tambahannya. Nah, kemudian yang ini kita jual 2014 di harga 100. Bisa kurang sedikit di 99,5 lah. Bisa. Oke. Ini mungkin yang paling sering ditanyain dan dikepoin customer. Ya. Andai kata ada yang beli, ada garansi nggak Pak, baik mesin atau kaki-kaki? Pasti Pak. Kita ada garansi mesin 3 bulan. Mesin 3 bulan. Ya. Jadi selama 3 bulan kita ada masalah, bisa datang langsung ke sini. Kita ada jaminan garansi mesin. Oke. Atau mungkin di cabang-cabang Bluebird terdekat bisa. Misalkan ke sini terlalu jauh, bisa dibantu nanti di cabang-cabang Bluebird terdekat. Jadi bisa ngeling ya Pak, di bisa aja ngeling, ya? Bisa ngeling. Oke. Nah, demikian teman-teman. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol dikit dengan Pak Baim dari orang Bluebird Keramat Jati ya Pak? Ya, betul. Udah tahu harga-harganya. Dan kalau lo atau kalian atau yang nonton video ini masih kepo, mau lihat Vios ini, bisa langsung kepoin di mana Pak? Ya, di Bluebird Keramat Jati, YouTube-nya? Jalan Pondok Gede Raya nomor 17A, Jakarta Timur. Atau di channel YouTube saya di Elang Motor Jos. Nanti bisa di sini nih. Ya. Di Elang Motor Jos. Elang Motor Jos. Oke, sip. Dan kalian juga jangan lupa follow IG-nya Instagram Grid Automotive dan like YouTube-nya Grid Automotive. Jangan lupa subscribe-nya. Oke Pak, berhubung ini udah sore, saya pamit. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak.